Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see.
setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust
Shalom warga kerajaan, apa kabar? Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Ada banyak rute-rute yang harus kita lalui. Yang terpenting adalah bukan berjalan dengan apa, tetapi berjalan dengan siapa. Pastikan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemampuan, yang sangat berkuasa, perjalanan kita akan sangat luar biasa. Perjalanan kita akan sangat menakjubkan karena ada penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang penuh dengan kemampuan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa di dalam hidup kita. Pasti kita akan menjumpai hal-hal yang sangat ajaib di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tuhan tidak pernah berjanji untuk langit itu selalu cerah, ya. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji kalau jalan-jalan rute-rute kehidupan kita ini selalu rata, mulus, dan baik-baik saja. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu cukup buat kita. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna buat kita, putra-putri kerajaannya. Pagi hari ini kita mau belajar bersama untuk mempercayakan lebih lagi kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kemampuan. Karena kemampuan kita ini sangat terbatas. Kekuatan kita sangat terbatas. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita yang penuh dengan kemampuan akan memampukan kita dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab Tuhan yang menyertai kita itu ada di dalam kita. Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Tuhan lebih besar dari masalah kita, Tuhan lebih besar dari perkara-perkara yang sedang kita hadapi, Tuhan yang lebih besar dari segala krisis-krisis apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Kristus di atas segala krisis-krisis yang boleh terjadi dalam kehidupan kita ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan, biarlah kita berani untuk mempercayakan diri lebih lagi di dalam Tuhan Yesus yang luar biasa. Seorang yang berani mempercayakan kepada Tuhan yang sangat dahsyat, yang penuh dengan kemampuan, itu adalah seorang yang tidak mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidupnya. Sebab seorang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah orang yang sangat benar-benar bergantung, percaya penuh, dan tidak mudah menyerah, tidak gampang khawatir, karena sangat percaya bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena apabila Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita putra-putri warga kerajaannya. Oleh sebab itu biarlah hidup kita mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya penuh itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita sendiri itu terbatas. Dan juga bukan orang yang mengandalkan orang lain. Biarlah kita makin mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Seorang yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, hidupnya pasti berkualitas. Biarlah kita sungguh-sungguh hidup kita berharap penuh kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan kita mau menyerahkan seluruh perkara hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kemampuan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang melimpahi hidup kita. Oleh sebab itu biarlah kita benar-benar mau mempercayakan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Karena seorang yang percaya pada kemampuan Tuhan tidak akan khawatir tentang masa depannya. Karena masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan pernah hilang. Sebab apa yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan,
kita percaya janji itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Sebagai putra putri warga kerajaan, kalau kita percaya pada kemampuan Tuhan, kita meletakkan, menyerahkan seluruh perkara hidup kita ke tangan Tuhan. Seseorang yang meletakkan segala perkaranya ke tangan Tuhan, orang itu akan melihat tangan Tuhan di dalam segala perkara. Pastikan itu saudara dan saya, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8, orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sangat luar biasa saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kita benar-benar mempercayakan seluruh hidup kita ke tangannya Tuhan. Tuhan yang bergerak, dan kita akan mengalami berkat Tuhan yang sangat dahsyat. Sekalipun kita melewati lembah air mata, sekalipun kita mengalami kesulitan, tantangan, ujian, bahkan ancaman atau teror, itu tidak membuat kita menyerah. Tapi karena kita bergantung penuh pada Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak di dalam kita, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap perkara yang kita hadapi. Sebab saudara dan saya ditentukan bukan cuma sebagai pemenang, tapi kita ditetapkan oleh Tuhan lebih dari pemenang itu. Nah saudara, kita sangat bersyukur pada Tuhan ketika kita itu mempercayakan hidup kita, kita menjadi berani untuk berkata tentang kebenaran. Contohnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, ketika mereka disuruh untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, mereka berani memperkatakan imannya. Ya. Kami tidak akan menyembah patung buatan Raja. Sekalipun mungkin kalau Tuhan tidak menolong kami tetap tidak akan pernah menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Mereka dimasukkan ke perapian dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang menggotongnya aja sampai mati, saudara. Dan apa yang terjadi di perapian itu tidak sehelai rambutmu terbakar. Dan mereka berjalan-jalan di perapian. Yang mengagetkan Raja Nebukadnezar, sampai itu mampu mengubahkan situasi saat itu, memberi pengaruh yang kuat sekali kepada Raja Nebukadnezar tentang apa yang mereka percayai, Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita benar-benar percayakan hidup kita ke tangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Di masa yang kering, di masa yang tidak baik, tantangan apapun yang sangat berat sekalipun, tekanan-tekanan yang hebat yang kita alami, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena ada kemampuan Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapinya. Karena Tuhan yang akan berperang buat kita, dan kita diam saja. Ada kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa ada bersama dengan kita, memberikan kecakapan sehingga kita bisa menanggung semuanya. Seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat ke-13. Ya, firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini dikatakan bahwa segala perkara, berarti bukan satu perkara saja, berarti banyak perkara. Bisa kutanggung, berarti tidak ada perkara yang tidak bisa kita tanggung. Kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk menanggungnya, untuk bisa melewati bahkan semua perkara-perkara itu dan menang. Tetapi syaratnya adalah segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Nah, berarti kita bisa menghadapi segala perkara-perkara itu asalkan kita apa? Di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kita harus selalu
tinggal di dalam Tuhan. Sebab ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatannya, mendapatkan kemampuannya yang dahsyat. Ada supply dari surga menaungi kita, mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi putra-putri warga kerajaan yang kuat, yang kokoh, yang bisa berdiri di atas setiap perkara, yang bisa berdiri di atas segala badai hidup ini. Ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita itu setiap hari, selalu kita dilimpahi kekuatan. Karena Tuhan sudah berjanji, kita bisa cakap menanggungnya ketika kita berada di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa mampu untuk melakukan apa-apa. Dan tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Yang kedua, kita harus sebagai orang yang percaya kemampuan Tuhan, kita harus selalu terhubung kepada sang sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Kita harus selalu terkonek, kita harus selalu nempel, melekat, erat kepada Tuhan. Seperti ranting yang tidak boleh pisah dari pokok anggur yang benar itu. Nah, ketika kita nempel selalu terhubung dengan Tuhan, segala yang baik itu akan datang kepada kita. Segala supply dari surga, kerajaan Allah akan turun kepada kita. Kekuatannya, hikmatnya, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan itu bisa ada pada kita, sehingga kita bisa cakap untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bahkan kita bisa terbang tinggi mengatasi badai. Seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Karena burung Raja Wali, dia mempunyai aerodinamika yang sempurna. Dan burung Raja Wali ini mempunyai kelebihan, yaitu ketika badai itu datang, malah burung Raja Wali itu senang sekali, karena badai-badai yang datang itu bagi Raja Wali itu adalah media terbaiknya. Dia tinggal mengepakkan sayapnya dan dia fokus ke atas dan dia bisa melesat terbang tinggi dan melayang. Nah, saudara, biar kita punya mental seperti mental burung Raja Wali. Kita kuat menghadapi badai karena kita bisa berdiri di atas badai-badai kehidupan ini. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuannya yang dahsyat atas kita. Biar kita selalu terhubung dengan Tuhan, selalu terkoneksi pada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, jangan jaga jarak sama Tuhan. Biar kita makin hari, makin hidup kita itu makin mendekat sama Tuhan. Karena Mazmur 62 juga katakan, ya, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, ya. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Nah saudara, seperti Daud selalu menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu Daud tidak mengalami ketakutan ketika dia harus menghadapi raksasa Goliat. Ya. Dia katakan, dia berani memperkatakannya, Goliat datang membawa pedang, tetapi aku datang membawa nama Tuhan semesta alam. Dan setiap peperangan yang dia alami, Daud selalu mengalami kemenangan karena dia punya connect dengan Tuhan, hubungan yang sangat manis dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita saat ini dengan Tuhan? Apakah kita makin dekat sama Tuhan? Apakah kita udah mulai jauh dari Tuhan? Kalau kita mulai jauh dari Tuhan, ayo cepat-cepat kembali. Kita mau mendekat lebih lagi. Karena saudara, ketika kita mendekat sama Tuhan, segala yang baik Tuhan berikan buat kita. Ya, Daud mengalami connect yang luar biasa. Dan bahkan dia mengatakan, aku tidak mau jauh daripada rohmu Tuhan. Ya, aku ingin tinggal dekat terus di dalam Engkau. Oleh sebab itu biarlah kita memutuskan hari ini, menetapkan kita menjadi putra-putri warga kerajaannya yang terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Karena makin dekat itu makin mirip, saudara. Kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Apapun badai yang kita alami, apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, kita justru makin mendekat sama Tuhan. Kita makin intim dengan Tuhan. Sebab itulah kekuatan kita, ya. Dan kita makin bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita daripada Tuhan itulah kekuatan kita, ya. Tuhan memberikan kita itu semangat, ya, jadi menghadapi
segala masalah yang terjadi dalam hidup kita ini. Ketika kita ini hubungan kita dengan Tuhan dekat, kita ada semangat, ada antusias. Saudara tahu antusias dari kata entheos, artinya Tuhan ada di dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, kepada siapakah kita harus takut? Tidak ada. Masalah apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut lagi. Karena ada kuasa Tuhan di dalam kita. Ada Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Dia ada di pihak kita. Dia bersama dengan kita. Dia membela kita. Dia ada di dalam kita yang selalu menemani kita. Selalu ada bersama dengan kita. Ya. Itu sangat luar biasa, saudara. Biarlah kita makin dekat, makin terhubung dengan Tuhan. Kita akan makin mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Di dalam kebuntuan kita akan kenal bahwa Tuhan kita itu adalah jalan. Dia jalan, dia kebenaran dan hidup. Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang bisa berbuat jalan buat kita yang terbaik. Di kesakitan kita akan makin mengenal Tuhan, bahwa Tuhanlah penyembuh kita yang ajaib. Dialah Jehovah Rafa, penyembuh kita yang dahsyat. Di saat kita kesesakan, kita akan makin mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kelegaan buat kita. Di saat kita stres, kita depresi mungkin, tekanan yang hebat, kita makin mengenal sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan yang memberikan damai, sukacita, Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di tengah air mata kita, kesedihan kita bisa mengenal, makin mengenal Tuhan, bahwa Tuhanlah penghibur kita, Tuhanlah sukacita kita. Luar biasa, saudara. Biarlah iman percaya kita ini tidak boleh goyah. Dunia ini bisa banyak sekali perubahannya sekarang ini, tetapi kita tetap teguh di dalam iman, percaya penuh akan janji Tuhan, percaya penuh pada kuasa Tuhan, percaya penuh akan kemampuan Tuhan, percaya penuh di dalam Tuhan, firm, teguh, kokoh, tidak tergeser apapun iming-iming dunia ini. Kita tetap di jalannya Tuhan, kita tetap di jalurnya Tuhan, setia sampai akhir, percaya sampai akhir. Bila kita adalah putra-putri kerajaannya yang mempercayakan diri kepada Tuhan sepenuhnya dengan segenap hati, dan kita jadi kuat. Jadilah kuat oleh kekuatan kuasanya. Semangat dan sukacitalah, sebab Tuhan ada di pihak kita. Ya, Tuhan menyertai kita senantiasa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.